Hai Sobat PMI di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Ayi yang tentunya setia menemani kamu semua dalam acara kesayangan kamu, dalam podcast yang setia banget menemani kamu semua. Tentunya hanya di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama Palang Merah Indonesia. Nah, kalau kemarin episode pertama dan kedua kita sudah ngomongin tentang new normal. Sekarang di episode ketiga nih kita akan ngomongin tentang pendistribusian barang bantuan. Teman-teman mungkin pernah nonton nih di berita, banyak banget pendistribusian bantuan yang berakhir ricuh. Ada yang terinjak-injak, ada yang sampai meninggal, bahkan ada yang sampai berdesak-desakan, sikut-sikutan dan lain sebagainya. Apakah masyarakat Indonesia sangat sekasar itu untuk mendapatkan bantuan, ataukah mereka memang tidak bisa tertib, ataukah ternyata memang ada protokolnya sendiri, cuma memang dilalai gitu sama penyelenggara yang memberikan bantuan, untuk memberikan bantuan ini lalai untuk melakukan protokol itu. Nah, sekarang saya sedang bersama Mas Ridwan Sobri Charman selaku Kasubdif Tanggap Darurat Bencana Palang Merah Indonesia, yang bisa nih kita tanya-tanya, bisa kita kulik, kita cari tahu informasinya bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah untuk mendistribusikan barang bantuan tersebut. So, please welcome Mas Ridwan. Halo Mas Ridwan, apa kabar? Baik, sehat? Sehat, alhamdulillah. Terus gimana kegiatannya selama COVID, masih distribusi bantuan nggak? Ya, untuk selama COVID ini kita justru aktivitas meningkat ya. Oh, meningkat. Justru nggak dikurang-kurangin sama sekali? Oh enggak, justru kita grafiknya naik gitu ya. Naik ya. Kalau misalnya sebelumnya kita intervensi di wilayah DKI Jakarta misalnya dan sekitarnya, sekarang kita sudah berkonsentrasi juga di wilayah-wilayah lain kayak misalnya Jawa Timur, kemudian Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. Itu bagaimana teman-teman di sana juga harus memberikan sesuatu yang terbaik gitu ya untuk masyarakat di sana tentunya. Tentunya juga ada distribusi bantuan dong ya ke beberapa wilayah tersebut ya. Iya, betul. Nah, penasaran nih kan, karena lihat banget di TV sering banget terinjak-injak dan lain sebagainya. Sebenarnya gimana sih sistem distribusi bantuan itu? Ya, sebenarnya saya pikir semua sama ya untuk distribusi bantuan. Jadi distribusi bantuan itu paling tidak ada 3 tahapan lah ya secara umum, dimulai dari persiapan. Nah, kira-kira persiapan ini apa aja gitu? Mungkin ini yang perlu kita lakukan sebelum kita eksekusi bantuan itu sendiri. Biasanya teman-teman itu yang harus kita lakukan adalah paling tidak identifikasi sebenarnya siapa sih penerima manfaat kita dan bagaimana karakteristiknya gitu. Nah, itu juga perlu gitu ya. Paling tidak kita harus sudah bisa menentukan kita itu akan membantu ke siapa, wilayah mana, sampai kapan, dan seperti itu gitu ya. Jadi termasuk juga yang kedua kaitannya dengan koordinasi dengan tentunya dalam hal ini adalah perangkat-perangkat di lapangan ya, entah itu perangkat desa ataupun tokoh di lapangan yang itu mengetahui wilayah tersebut. Dan tentu juga pasti kalau misalnya kita melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, itu akan jauh lebih bagus. Karena kenapa? Karena ini terkait dengan data gitu. Mereka lah yang tahu di mana dan siapa orang yang sudah mungkin didistribusikan oleh mereka, dan kita justru bisa mengisi gap yang ada di sana, sehingga ini meminimalisir potensi-potensi untuk adanya duplikasi, potensi untuk untuk tidak memberikan bantuan kepada orang justru yang paling membutuhkan di sana. Jadi ya paling tidak dari sisi persiapan itu sebelum kita memastikan berapa banyak bantuan yang akan kita salurkan dan kepada siapa dan kapan waktu terbaik untuk memberikannya. Saya pikir itu ya. Terlebih saat ini kan di samping situasinya COVID, kemudian juga ada banyak banjir dan yang lain, itu justru mempengaruhi psikologis masyarakat di sana, sehingga kita harus tahu lebih detail paling tidak gambarannya. Ya, biasanya kan banyak nih kayak warga ngumpulin dana, terus mereka main kasih-kasih aja tanpa tahu ternyata ada sistem yang
diberlakukan saat distribusi kan ya. Iya. Ternyata ada assessment sebelumnya, jadi didata dulu siapa aja sih ini penerima manfaatnya gitu ya, jadi Betul. nggak ada duplikasi dan lain sebagainya. Dan kebutuhannya berarti juga ditanyakan pada tahap awal. Iya, Oh. jadi betul kebutuhan itu harus kita tanyakan dalam tahap awal karena justru kadang-kadang kita coba menomor sekiankan bahwa kita punya ini dan kita akan mendistribusikan ini. Tapi bantuan terbaik adalah bantuan di mana kita bisa memenuhi kebutuhan penerima manfaat kita. Itulah bantuan yang pasti bisa akan dimanfaatkan oleh mereka gitu ya. Jadi hal ini juga tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik itu internasional maupun nasional, bahkan di tingkat lokal. Jadi kalau misalnya saya memberikan bantuan kepada seseorang, pasti kan kita akan tanya, Bapak Ibu butuhnya apa sebenarnya sebelum kita memberikan bantuan apa yang kita punya. Mungkin walaupun kita punya barang belum tentu cocok dengan apa kebutuhan yang ada di lapangan gitu. Jadi saya pikir itu juga wajib ya. Menjadi Jadi perhatian asesmen semua ya. menjadi perhatian kita semua untuk Karena biasanya kan nih saking hero-nya pengen ngebantu kan, biasa kalau Iya. bencana semua orang juga pengen bantu. Kami sebagai misalnya anak-anak kuliahan gitu Iya. kan, pengen banget bantu ini, cuma ngumpulin duit tapi ya udah ini aja buat sembako. Ternyata nggak gitu caranya ya, harus assessment dulu, harus tahu dulu targetnya, tahu kebutuhan mereka, baru kita giving something gitu. Iya. Gitu ya Iya, ternyata. betul. Wah. Jadi ya memang itu paling tidak kita kalau mungkin teman-teman ya di kampus ataupun masyarakat lain Iya. atau mungkin bahkan warga Indonesia yang berada di luar Iya. negeri misalnya kan, dia kan belum tahu kebutuhannya, tapi paling tidak kita bisa memberikan apa sih kebutuhan masyarakat di sana yang bisa kita highlight gitu ya untuk mereka bisa mungkin kaitannya untuk bertahan hidup misalnya, atau untuk melanjutkan ke recovery atau pemulihan dini. Jadi segmen bantuan kita sudah bisa terplot gitu. Kalau itu akan lebih bagus Lebih gitu. jelas lagi Iya. ya, dan tepat sasaran itu Betul. dia. Nah kalau itu tadi tahap prepare sebelum memberikan. Nah kalau biasanya kalau pas distribusi ada lagi nggak aturan-aturan yang harus dipatuhi gitu? Oh iya pasti gitu. Jadi kita itu sebelum distribusi, ketika tahap pelaksanaan kita sudah memastikan kalau misalnya bantuan itu berbentuk logistik natura misalnya, paling tidak kita harus sudah membuat layout desainnya seperti apa ketika kita di lapangan. Kita anggaplah menggunakan hall di balai desa gitu ya. Kita harus tahu di mana tempat untuk register kembali misalnya daftar ulang atau apa istilahnya, kemudian memverifikasi di sana, kemudian di mana tempat atau meja untuk mengambil bantuan itu sendiri gitu kan, kemudian di mana jalur keluarnya gitu. Jadi lebih bagus dalam satu set itu kita sudah tahu di mana arah masuk, di mana arah keluar. Jadi itu akan jauh memberikan sebuah kejelasan gitu ya dari masyarakat. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 misalnya. Tahap 4 adalah tahap terakhir di mana masyarakat atau penerima manfaat menerima bantuan kita atau mungkin bisa memberikan feedback ya. Feedback dalam hal ini saran, masukan dan lain yang bisa mereka sampaikan, atau mungkin apresiasi gitu yang bisa mereka sampaikan juga. Jadi tetap kita membuka meja-meja itu dengan memenuhi kebutuhan apa yang kita maksudkan. Dan perlu kita ingat juga sebenarnya bahwa kita juga harus akuntabel ya. Akuntabel ini ada ketentuan tertentu gitu. Akuntabel itu tidak hanya kepada orang yang memberikan bantuan kepada kita, tapi juga akuntabel kepada penerima manfaatnya. Jadi di situ juga harus jelas gitu apa isi bantuan itu. Kalau misalnya kita dalam satu kardus ya, kardus itu isinya apa gitu ya. Dijelasin berarti harus ada jelasnya. Apa penjelasan itemnya Betul, ya. misalnya penjelasannya satu kardus ini adalah sembako gitu ya. Sembakonya apa? Isinya apa ya? Isinya 5 kilogram beras misalnya ya, atau 1 kilogram telur gitu. Jadi tidak seperti dalam karung yang tidak kelihatan wujudnya atau tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi itu salah satu bentuk akuntabilitas kita, baik itu kepada
pemberi donasi Iya. dan juga kepada masyarakatnya. Iya juga sih, menarik Betul. menarik nih. Aku tadi baru tahu, baru banget belajar tadi, kata Mas Ridwan, ternyata ada fase di mana setelah mendistribusikan, ternyata kita bisa mendapatkan feedback dari mereka, apakah mereka happy Iya. dapat bantuan gitu, atau ternyata bukan butuh ini, atau ternyata masih ada kebutuhan lain yang bisa ini. Nah itu kadang masih terlewat nih sama teman-teman yang memang di Iya. lapangan juga yang ngasih, ternyata wah itu masukan yang bagus buat kita sebagai apa ya, ormas-ormas atau lembaga-lembaga atau siapapun kamu yang mau Iya. membantu, ternyata itu poin bagus, bisa kamu masukkan pas nanti kamu mau distribusi bantuan ke masyarakat atau siapapun yang membutuhkan, kayak Betul. gitu. Oke, Betul. alurnya banyak ya, ternyata nggak Iya. sekedar ngasih udah ya udah Iya, pulang, iya. foto-foto nggak gitu Itulah ternyata. Ya. biasanya yang menyebabkan ricuh di mana-mana Ricuh, gitu. Ketika benar, dia benar. berasumsi bahwa saya memiliki bantuan Mm-mm. satu truk mobil, saya akan langsung kasih. Disitulah Iya, benar. ketidakjelasan terjadi. Siapa penerima manfaatnya tidak jelas, kapan pengambilannya tidak jelas, dan kepada siapanya itu juga tidak jelas. Jadi setiap orang merasa, wah itu saya berhak untuk mengambil bantuan itu, saya berhak untuk mengambil paket ini gitu. Jadi itu yang perlu dihindari, dan komunikasi itu memang harus jelas di awal gitu ya, Benar-benar. tidak di saat pelaksanaan ataupun di belakang. Gitu. Berarti rigid banget ya penerimaan manfaatnya. Jadi kayak rumah, RT, RW, jenis kelamin itu semua dicatat atau gimana? Ya, dalam situasi darurat itu memang perlu secara global saja gitu. Ketika misalnya dalam sebuah RT, oh ada 70 kakak misalnya ya, Semua dengan di-cover. wanita misalnya 35, kemudian pria dewasa 40, sehingga ini bisa menjadi gambaran kita juga. Oke. Termasuk juga mengidentifikasi kebutuhan. Kalau wanita ini kebutuhannya apa, Iya. yang punya bayi kebutuhannya apa Beda-beda gitu ya. ya, Nah, tergantung kemudian kebutuhan. ya, jadi itu juga bisa kita identifikasi. Oke. Menarik banget Mas. Nah, dalam kondisi COVID nih, kira-kira protokol ini tetap berjalan yang sama atau ada spesifik lagi yang lain? Iya, kalau di masa protokol COVID ini, kita sebenarnya sudah ada untuk protokol COVID ini. Berarti di PMI melakukan ini ya? Betul, Protokol ini. iya. Yang pertama pasti kita selalu concern terhadap petugas kita, relawan-relawan kita yang mendistribusikan bantuan. Jadi paling tidak kita harus men-set itu semua, termasuk kalaupun kita mencoba meminimalisir pengumpulan massa gitu ya. Dalam hal ini karena itu sangat berisiko untuk pengumpulan massa. Kalaupun ada, kita harus mengaturnya dengan sangat ketat gitu ya. Misalnya ya sebelum masyarakat masuk ke dalam sebuah distribusi wilayah, maka paling tidak kita harus menyediakan tempat cuci tangan gitu ya. Pastikan bahwa setiap orang harus cuci tangannya dengan bersih, dengan sabun gitu ya. Kemudian juga jarak antar mereka juga harus ditata gitu. Dan juga mungkin pasti kaitannya dengan masker ya. Masker itu wajib gitu ya bagi siapapun, baik petugas maupun masyarakat yang datang mengambil bantuan itu juga harus menggunakan masker. Dan ini menjadi protokol wajib gitu ya untuk distribusi bantuan. Dan pastinya kita juga selalu menyediakan link untuk Kobo Kolex sehingga pemantauan, pelaporan bisa kami pantau semua secara online. Ada satu lagi yang menarik Mas, untuk sebelum kita closing nih acara kita kali ini. Oke. Kalau misalnya kita dapat paket nih dari belanja online, biasa e-commerce dan lain, kita biasanya semprot disinfektan. Apakah ketika distribusi bantuan itu kita menerima, kita harus semprot disinfektan juga kah? Takutnya nanti ada yang salah nih. Ada masukan nggak sih dari PMI? Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya metode COVID penularan kan masih dengan droplet ya. Kalau kita mengacu kepada WHO gitu ya, dan itu sampai sekarang masih belum berubah gitu. Artinya bahwa komunikasi antara kita dengan penerima manfaat itu memang harus ada jarak, tapi ya tidak terlalu ekstrim juga bahwa kita harus menyemprot semua paket yang datang kepada kita gitu. Saya pikir mungkin itu bentuk kehati-hatian dari masyarakat, tapi yang jelas jangan sampai bahwa semprotan itu juga kalau sesuatu yang bentuknya makanan ya nanti kena makanan, itu harus dihindari gitu ya. Jangan sampai
kalau paketnya makanan juga kita semprot juga ke makanan, maka itu akan Iya, menjadi jadi bahaya bahaya. untuk asupan kita Betul, juga. betul. Mungkin seperti itu kali ya. Oke, Ya. Oke, terima kasih Mas Ridwan Ya, sudah berbagi sama-sama. di acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi bersama Palang Merah Indonesia episode 3. Nah, tadi kita sudah tahu banyak nih bagaimana sih langkah-langkah pendistribusian bantuan yang seharusnya terjadi. Nah, tadi menarik, ada poin menarik bahwa bantuan itu diberikan harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, bukan hanya sekedar memberi, tapi juga harus mengetahui apa yang mereka butuhkan agar bantuan tersebut tepat sasaran, tepat guna, dan tepat digunakan oleh mereka yang membutuhkan. Oke, sekian podcast kita kali ini, sekian acara kita kali ini. Sampai ketemu lagi di acara kita yang tentunya masih akan seru-seru lagi, membahas semua hal yang bisa menginspirasi kamu. Tentunya masih di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi bersama Palang Merah Indonesia. Bye-bye.